Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia Rizky, NIM 1902376. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi, e-commerce dan media sosial, serta kompetisi dan pengembangan usaha di era teknologi informasi. Yang pertama, mengenai peluang dan tantangan wirausaha di era teknologi informasi. Era digital telah dimulai, yang berarti era perdagangan bebas pun juga telah dimulai. Pastinya akan banyak peluang dan tentu saja banyak juga tantangan bisnis yang akan dihadapi di era ini. Kebebasan dan kecepatan informasi merupakan salah satu faktor penyebabnya. Peluang merupakan sebuah berita baik bagi pemilik bisnis. Namun, lain halnya jika yang datang merupakan tantangan bisnis. Apabila ini terjadi, maka seorang pemilik bisnis harus mempunyai strategi dalam menghadapinya. Sebelum mencari strategi, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui apa saja jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi pada era digital ini. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah transformasi digital. Transformasi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang cukup berat apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya, apalagi adanya ketakutan untuk mengubah cara-cara lama yang akan menimbulkan kekhawatiran apabila transformasi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan atau justru gagal. Yang kedua adalah kecepatan. Layaknya teknologi yang menuntut pemilik bisnis untuk adaptif, masyarakat saat ini pun menuntut produk dan layanan yang serba cepat serta praktis. Dan jika pemilik bisnis tidak dapat memenuhi keinginan ini, konsekuensinya adalah bisnis akan ditinggalkan oleh konsumen secara perlahan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Sebuah bisnis yang ingin berjalan dengan profesional dan berkembang butuh untuk merekrut sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang mencukupi. Selain itu, pemilik bisnis juga sebaiknya memberikan pelatihan tambahan serta melakukan upgrade keilmuan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah masyarakat yang senantiasa berubah. Selain menginginkan hal secara cepat dan praktis, tantangan dari masyarakat saat ini adalah karena mereka senantiasa berubah, baik dari segi selera, keinginan, dan kebutuhan. Masyarakat saat ini mudah sekali merasa bosan dengan satu hal dan mempunyai keinginan yang cukup kompleks. Nah, hal tersebut menjadikan pemilik bisnis juga dituntut untuk berpikir out of the box agar dapat menghasilkan sesuatu yang unik dan tidak biasa. Yang kelima adalah persaingan semakin tinggi. Teknologi canggih mampu mengintegrasi saluran bisnis sehingga dapat dilakukan tanpa batasan ruang dan waktu. Efeknya adalah sebuah bisnis bisa menjalin kerjasama dengan bisnis lain di belahan dunia mana saja. Dan tentu saja, sebuah bisnis juga mendapatkan kompetitor dari berbagai bisnis lain di belahan dunia. Jika tidak dibarengi dengan inovasi yang terus-menerus, maka bisnis akan tertinggal dari kompetitor. Yang keenam adalah zero surveillance. Bisnis saat ini bisa dilakukan dan dikontrol dari jarak yang cukup jauh menggunakan website, email, dan fitur chatting yang lainnya. Permasalahan yang kerap terjadi dengan metode komunikasi jarak jauh ini adalah hilangnya sosok pemimpin atau yang bisa disebut dengan zero surveillance. Pemilik bisnis kerap berkomunikasi dengan karyawannya hanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Padahal, karyawan membutuhkan keakraban dengan pemimpinnya untuk menjalin komunikasi yang baik dan menambah semangat untuk bekerja. Selanjutnya, mengenai e-commerce dan media sosial. Seiring dengan pertumbuhan e-commerce, media sosial dilirik sebagai kanal komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi telah membuka jalan bagi peluang-peluang baru dalam bisnis melalui e-commerce. E-commerce tidak saja memperluas arus barang dan jasa, namun juga menciptakan kesempatan bagi individu untuk terlibat sebagai pelaku usaha.
Media yang digunakan oleh pelaku usaha dalam e-commerce beragam. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri, website merupakan media yang banyak dipilih oleh pelaku usaha untuk menawarkan barang atau jasanya. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku pengguna internet, media sosial mengambil peranan penting dalam pemasaran barang atau jasa. Menurut survei internet pada tahun 2016 oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, penggunaan media sosial sebagai sarana berdagang menduduki peringkat kedua tertinggi setelah penggunaan media sosial sebagai alat berbagi informasi. Selanjutnya mengenai kompetisi dan pengembangan di era teknologi informasi. Sistem informasi berperan penting di dalam keberhasilan persaingan organisasi dengan strategi yang mereka gunakan untuk bersaing. Strategi persaingan bisnis berbasis teknologi informasi harus memiliki keselarasan dengan bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Dalam menjalankan penyelarasan tersebut, perusahaan harus melakukan pertimbangan arah strategi bisnis yang jelas seperti perlu adanya komunikasi, komitmen, dan integrasi masing-masing dari perusahaan tersebut. Penyelarasan strategi bisnis ini digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan hubungan dengan supplier pemasok, menciptakan hambatan untuk pendatang baru, dan menciptakan produk dan solusi bisnis. Kemudian, mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan bisnis. Teknologi informasi merupakan teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, dan menyimpan informasi. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam kegiatan proses bisnis, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di tingkat manajemen perusahaan. Dengan adanya pengembangan sistem, akan tercapai nilai bisnis terkait penggunaan teknologi informasi. Seperti yang pertama, supplier relation. Teknologi informasi dapat mengkoordinasi hubungan dengan pemasok sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua yaitu sales dan marketing support. Dengan dukungan teknologi informasi terkait pemasaran dan penentuan harga dapat membantu meningkatkan pendapatan dari penjualan. Yang ketiga, proses planning dan support. Dengan adanya teknologi informasi, kelengkapan informasi dan perencanaan dan pengambilan keputusan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Yang keempat adalah production dan operation. Teknologi informasi dapat digunakan untuk memperbaiki teknik produksi melalui komputerisasi untuk desain dan fabrikasi. Yang kelima adalah reporting. Teknologi informasi digunakan dalam mempermudah membuat dan mendapatkan laporan dari hasil aktivitas pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi memberikan peranan penting khususnya dalam pengolahan data sehingga dapat tercapai efektivitas dalam efisiensi yang sesuai dengan strategi bisnis yang diharapkan oleh perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.